subscribe. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, selamat pagi para sutresna ingkang minulya dimanapun Anda berada. Sugeng kepanggihan, selamat bertemu kembali dengan Teguh Rahayu Slamet Channel yang selalu setia berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku, menjalankan semua ajaran-ajaran luhur serta berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah serta selalu berbagi kawruh dan pangerten pengalaman laku, menjalankan ilmu kasampurnan urip. Inggih menika laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci utawi kunci dengan menggunakan sarana wahyu pancagaib, sarana wahyu Eko Buwono, dan juga selalu berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku, menjalankan ponco laku ngawurip ihsan, dan yang paling utama yaitu berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku, menjalankan ponco laku kunci ngawurip mubarok. Semoga perjumpaan kita di pagi hari ini juga masih selalu terlimpahkan anugerah yang kian agung dari Tuhan Yang Maha Esa, Gusti ingkang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kenikmatan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun kepada kita sekeluarga, sehingga kita tetap bisa merasakan dan mensyukuri nikmat-nikmat agung tersebut, minimal dengan melafadzkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, rahayu teguh kanthi slamet. Para sutresna ingkang minulya, kita pada pagi hari ini sudah menginjak bahasan episode 013 di edisi tahun 2022 ini. Dan pada pagi ini Kuku akan melanjutkan bagian kedua tema singkir yang sudah kita bahas di edisi episode 012 yang baru lewat kemarin.
Para sutresna kang minulya, pada bahasan episode 012 yang kemarin, Kuko sudah menyampaikan berkenaan peran dan fungsi kesejatian singkir pada bagian pertama. Untuk itu kita selanjutnya mari kita langsung memperdalam untuk mengupas singkir kesejatiannya di bagian yang kedua ini kayak apa. Maka dari itu sebelumnya sama seperti yang telah lewat, bagi penghayat laku kumpul nunggal suci laku kang sampurnan urip yang beragama Islam, kita harus selalu miwiti dalam pembahasan apapun, dalam gerak langkah apapun dengan barokatul Fatihah bersama-sama. Kemudian kita nanti lanjutkan langsung dengan meresapkan kunci. Mari kita wiwiti saja, kita mulai saja bagi penghayat laku kasampurnan urip laku kumpul nunggal suci yang berkeyakinan beragama Islam. Mari kita dahulu dengan barokatul Fatihah. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama meresapkan kunci dengan resapan rasa jati. Meskipun kita suarakan, tetapi rasa jati kita tetap merasakan, mengikuti apa yang kita lafalkan dalam lisan unen-unen kunci supaya bisa lenggah dalam rasa jati kita. Mari kita mulai. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun, terima kasih kepada semua para sutresna sekeluarga dimanapun panjenengan berada. Semoga apa yang sudah kita resapkan bersama-sama, baik yang diresapkan bagi kita yang beragama Islam, meresapkan Fatihah tadi, dan kita lanjutkan dan meresapkan unen kunci tersebut, semoga resapan itu tadi bisa menjadi alasan untuk terkuncornya kanugrahan kuncara suci dumateng kepada diri kita sekeluarga, sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita jalani, sepak terjang perilaku kita selalu berpegangan kepada kuncara wicaksana, yang dalam arti hakiki wicaksana menika luwih inggil daripada kebenaran. Dia adalah benar atau kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki. Dan kita juga berpegangan pada panguasa dalam arti hakikat, yaitu panguasa itu kemampuan kita untuk bisa menjadi pelaksana kasih dan sayang, pelaksana welas dan asih kepada apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan saat apapun, serta kondisi apapun. Para sutresna kang minulya, pada bahasan kita anggelar lan anggulung singkir kesejatianipun bagian kedua ini, mari kita terlebih dahulu menata niat kita, menjembarkan hati kita, melegawakan, melapangkan dada kita, dan menghaluskan rasa jati kita dalam membahas kesejatian singkir anggelar maupun anggulung bagian kedua ini. Supaya apa? Kalau kita nonton niat dengan baik,
melapangkan hati, jiwa, dan dada kita, serta ngaluskan rasa jati. Semoga apa yang kita bahas selalu dikuncorai oleh kuncoro suci langsung dari Gusti Ingkang Maha Suci, sehingga semua bahasan yang kita temai, kita wigateni akan bisa menetaskan atau menghasilkan manfaat guna serta mahanani apabila dijalankan, dipraktekkan dalam tindakan kehidupan nyata. Dan semua itu patut kita syukuri dan kita wasesoni dengan penuh kesungguhan. Estu ning estu, temen-temen ning temenan. Para sutrisna ingkang minulya, kuku badhe atur negesaken laku kasampunan urip utawi laku ajaranipun Rama Sumana menika jangan sampai terbalik dalam kita memahami, dalam kita meyakini, dalam kita mengugemi serta migateni. Ibaratnya ajaran kasampunan urip, ajaran Rama Sumana ataupun ajaran semua ajaran luhur itu harus kita yakini, pahami sebagai sumber ingkang agung, sumber suci ingkang agung. Sehingga kalau kita menimba sumber tersebut tidak akan pernah bisa habis, bahkan tidak pernah entek, bahkan akan selalu luber, mengalir terus. Keagungannya, kesuciannya itu bisa membuat atau menjadikan sebuah samudra atau segoro yang jembarnya tidak terbatas, manfaatnya, migunanya, dan kemahanannya bagi kehidupan baik kita sebagai manusia pribadi maupun sesama manusia, maupun kita manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Itu yang harus kita camkan. Jangan kita berpikir sebaliknya, memahami ajaran pun Rama Sumana, ajaran kasampunan urip, ajaran luhur itu berbalik. Kita memahami seperti melihat segoro, sehingga kita kagum luasnya saja, tetapi kita tidak akan bisa berpikir ya apa sumbere. Karena sudah terlanjur kagum jembare segoro, kita tidak akan mampu berpikir bagaimana sumbernya. Itu yang akan terbalik, sehingga perilaku kita semakin melihat ajaran itu seperti kerdil, sehingga kita tidak akan bisa memahami bahwa semua ajaran luhur, khususnya ajaran Rama Sumana laku kasampunan irep, itu adalah ibarat intan dan berlian yang karatnya tidak akan berkurang meskipun disandingkan dengan apapun. Itu yang harus kita pahami, supaya kita tidak mudah terjebak dalam fanatik yang buta, sehingga perilaku kita terlihat lucu, kita merasa hebat, tetapi perilaku kita melihat menunjukkan rasa khawatir, rasa uas sumelang yang teramat fatal atau teramat tinggi. Jadi para sutrisno, kalau kita sudah memahami semua ajaran luhur itu adalah sumber yang agung, maka kita kalau bicara luberi bisa meluberi lebih segoro itu, kita akan paham dunung. Dan kita tidak akan ragu, tidak akan uas dan sumelang. Tetapi kalau kita memahaminya sebaliknya, melihat ajaran luhur bak segoro atau samudra, kita santung kelurup kekaguman tanpa bisa memahami bagaimana sumbernya. Sehingga para sutrisno, wonten ing bahasan bagian kali ini kuku kedah ngaturaken supaya apa? Kita tidak terjebak dalam debat berdebat, aji mumpung kita hanya berdasarkan jari ini buku, jari ini dawuh, dan jari-jari dan seterusnya, tapi kita tanpa membuat mengalami pakseksen sendiri. Ya sama seperti itu, kita melihat segoro tapi kita tidak pernah dunung ya opo sumbere. Sebaliknya kalau kita memahami sumbernya dulu, bahwa sumber yang agung bisa ngelebi segoro dan seterusnya, maka kita akan heran, tidak akan khawatir kalau melihat segoro. Dan yang perlu dicamkan bahwa semua ajaran luhur adalah karatnya ibaratnya inten dan berlian. Ketika sama-sama ajaran luhur disandingkan, tidak akan berpengaruh negatif satu sama yang lainnya. Baik itu dalam istilah ngergeti, ngremengake, mburekake dan seterusnya, itu tidak ada, kecuali salah satunya adalah ajaran luhur yang imitasi bukan karat inten dan berlian, akan berdampak seperti itu.
Itu kesejatiannya. Jadi kepada semua para kadang, para putra Rama, mari kita berpikir dengan kesejatian. Kesejatiannya singkir itu kesejatian kasih dan sayang. Dan tidak ada bahasan singkir kecuali bahasan untuk melembutkan kasih dan sayang, bahasa untuk mensejatikan welas asih, kasih dan sayang kepada antar manusia maupun manusia dengan antar sesama makhluk hidup. Pramila para sutresna ingkang minulya, di bagian yang kedua bahasan singkir menika kukuh nyuwun gumi pangaksami bilih kukuh badhe atur sedaya ajaran luhur menika kadar kuncara sucinipun bagaikan inten dan berlian itu tidak bisa dibantah. Jadi kita tidak perlu khawatir uas atau sumelang. Semua inten dan berlian dicampur dengan apapun, disandingkan dengan apapun, kuncara tidak akan pernah luntur. Tetap kuncara sunarnya tetap kuncara inten dan berlian, tidak akan tergeti oleh apapun dan tidak bisa ngeregeti apapun. Seperti itu hakikatnya. Nah, kalau kita tetap berpikir sebaliknya bahwa ajaran luhur kita agung-agungkan dulu, tapi kita khawatir disandingkan dengan ini loh, nanti kelurup, nanti saling regetilah, itu berarti bukan berkarat ajaran luhur yang berintan berbelian. Sama seperti kita mengkerdilkan ajaran kesempurnaan urip itu sendiri, sama dengan kita mengkerdilkan kuncara suci Rama Heru Cakra Semana piyambak. Itu kesejatian. Jadi mudah-mudahan setelah ini sudah tidak ada adu debat atau yaitu dulu ditunjukkan dulu konteks buku, entah itu apa bunyinya yang maksudnya harus seperti itu. Dalam bahasa laku sejati itu tidak ada kata harus, semua itu mulung. Artinya wadah kita itu yang menjadikan beda hasil kita. Kalau wadah kita ini selalu kita kotori, pasti hasilnya tidak akan sempurna. Kuncara suci ini pun di situ letaknya. Kita kelurup uas sumelang itu sudah terkotori diri dengan nafsu kita. Kuatir yakin kita sudah tidak total kepada Gusti ingkang Maha Suci, utawi hidup, utawi Gusti ingkang Maha Urip. Jadi seperti itu ya para sutresna, para kadang, para putra Rama. Kenapa kukuh harus menyampaikan ini? Supaya sama kukuh pada teman-teman yang sesama Islam sering juga melabeli, loh kukuh sesat. Tetapi fakta dalam perilaku keseharian, teman-teman yang mengatakan seperti itu perilakunya sering kegeret dengan nafsu papatnya, dan itu akan menunjukkan intan dan berliannya kesejahteraan itu bagaimana. Sama seperti kalau kita sama kadang sama putra hanya berkutat debat persepsi perspektif wahami yang diperolehnya harus dipaksakan sama pada penghayat laku kuncara nunggal suci ini yang lain, tentu tidak akan bisa sama. Wadahnya sama, tidak sama, berbeda. Lakunya sama, wadah kita berbeda. Tiap hari yang kita lakukan, kadar kesucian kita berbeda, ya pasti hasilnya akan berbeda. Seperti itulah gunungnya orang laku kesejatian. Makanya harus kita lurupkan laku singkir itu luar biasa, yang akan kita bahas di episode kedua ini, bagian kedua ini. Dados sampun mudeng nggih, sampun dono nggih. Jadi sampun uwas, sampun sumelang panjenengan. Jadi sama seperti kukuh, kalau teman-teman yang sesama Islam kukuh laku kasampurnan urip katanya sesat, musyrik dan sebagainya. Nah, kita lihat saja dalam perilaku keseharian. Yang membedakan itu apa? Kesejatian itu selalu patokannya kasih sayang, welas asih kepada siapapun, apapun dan bagaimanapun. Ketika kita ingin berontak memaksakan menunjuk, loh itu kamu salah, berarti ini kita sudah tidak kuncara suci, sudah kelurup oleh nafsu. Penjenengan sadar atau tidak, itu hakikatnya. Jadi ayo kita kembali suci. Karena kita lakunya kumpul nunggal suci. Laku kumpul nunggal suci, apa-apa yang kita tunjukkan adalah kita berontak dengan kesucian yang sudah tidak mungkin dimomori oleh hawa dari luar. Kalau itu memang benar-benar intan dan berlian, kecuali kalau penjenengan ragu wasumelang bahwa ajaran Rama itu bukan intan dan berlian, penjenengan boleh memaksakan
harus kayak gini loh, harus kayak ini lah. Bahasa harus itu bahasa orang yang tidak dunung kesejatian. Para sutresna ingkang minulya, nyuwun gunge pangaksami, kuko terpaksa harus mengulang-ulang seperti ini karena apa? Dalam komunitas sesama Islam sendiri kuko dipepet dengan seperti itu, dengan komunitas sesama kadang dan putra Rama juga dipepet seperti itu. Makanya kuko perlu dunungkan secara tegas kesejatiannya. Semua ajaran luhur, kalau itu benar-benar murni ajaran luhur, akan berdampak karatnya seperti intan dan berlian. Disandingkan dengan apapun, tetap kuncoranya intan dan berlian, tidak akan mengotori dan tidak akan terkotori. Itu lenggahnya ajaran kesejatian. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Kagem mbah singkir bagian ingkang kalih menika, kita kedah langkung migateni harus benar-benar memperhatikan atau mewasesoni atau mengawasi. Awas itu artinya wigati ning wigati atau teliti ning teliti. Kedudukan peran dan fungsi pun wahyu panca gaib yang terdiri dari kunci, asma, singkir, paweling, uga mijil. Menika kita harus tahu peran fungsi kesejatiannya. Di bagian kedua ini harus kita kupas, kita bahas, karena kita tidak boleh lagi seperti orang lagu syariat. Jadi kedudukan antara kunci, asma, singkir dan paweling serta mijil menika kedah saged kita lenggahaken estu kesejatianipun, di mana kunci menika merupakan sarana gaib ingkang paling utama utawi paling pokok. Nah, peran fungsinipun khususipun ingkang afdalipun kagem sungkem utawi mandembah. Dados tujuan utawa manfaat kemahananipun kunci ingkang paling utama kagem sungkem utawi manembah. Adapun utawi lamun kalau Rama dawuh ana apa-apa kunci, ora ana apa-apa kunci, plus menawi ana hera-heru utawi bahaya alam, bahaya hewan, satwa galak dan seterusnya, bencana apa wae, makhluk, hewan utawa alam dan lain-lain dan seterusnya, kunci menika ateges memang serbaguna, tetapi yang paling utama untuk sungkem atau menembah. Sedangkan asma, nah asma sendiri itu menawi dawuhipun Rama adalah sama seperti bibit sakawit atau urip atau kang moho urip piyambak atau Rama atau kang moho nglenggahaken rasa manunggal utawi mono utawi ingkang moho esa atau hidup sendiri. Makanya asma itu kalau kita sudah bisa dunung manunggal, itu akan menjelma dari aku menjadi maha aku, dari ingsun bisa menjelma menjadi panjenengan ingsun. Nah, kesejatian asma itu seperti kuku yang ceritakan asal usulnya atau sangkan dumadinya adalah ketika Tuhan meniupkan roh kepada calon janin yang masih 4 bulan dalam kandungan, itulah wah hidup ditiupkan. Ya itulah hidup utama dalam tulisan U-nya besar, R-nya kecil, I-nya kecil, P-nya kecil. Nah inilah yang bibitnya asma. Nah inilah yang meneruskan semua kretek kita ini kepada yang maha hidup. Jadi alat komunikasi utama kita dengan yang maha hidup itu melalui urip yang awal inilah yang sinebut akhirnya menjadi asma. Nah begitu urip ditiupkan menjadi nyawa kita, itu sinebut bukan roh lagi, sudah menjadi jiwa, dan itulah yang dimaksud kehakikiannya asma. Dan urip itu yang sebelum diciptakan akal dan nafsu itulah sama seperti guratan jari kita. Jadi kapasitas hidup kita nanti mau jadi apa, enak dan tidak, sasar dan tidak, itu sudah tertulis dalam hidup yang nyawa atau roh yang ditiupkan pertama kali yang disebut urip pertama. Itulah
ateges kapasitas guratan jari. Yang membedakan manusia ya di situ, hidup yang pertama kali di situ. Makanya semua catatan kebaikannya kayak apa, hidup matinya kayak apa itu sudah tertera di situ. Dan dialah yang punya delegasi wewenang untuk berkomunikasi selanjutnya dengan yang maha hidup. Karena apa? Belum termomoran, belum diciptakan akal dan nafsu. Dan selanjutnya begitu Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah Maha Suci menciptakan nafsu, akal dan nafsu, maka hidup itu sudah menjelma, harus kita sebut sebagai asmo gulung atau asmo lebet, menjadi alat komunikasi, penyambung komunikasi kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah dunung ya, apa posisinya kunci asmo. Nah, yang berikutnya adalah singkir. Yang ketiga sarana gaib, yang ketiga adalah singkir. Kalau dalam bagian yang pertama kemarin Koko menjelaskan sedikit tentang bagaimana anggulung. Kalau anggulung singkir ini sama seperti kita untuk mendauhkan rasa ingkang sejati, rasa tresno, welas dan asih kepada garwa kita untuk saresmi. Itu tujuan utama, memang sama seperti kunci. Tujuan utama itu menjadi sarana untuk sungkem maupun manembah dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Kemudian asmo, tujuan utama memang untuk alat sarana atau password kita berkomunikasi, menyambung komunikasi kepada yang maha hidup, dari yang hidup kepada yang maha hidup. Itu asmo. Dan yang ketiga adalah singkir ini, yang utama untuk daup saresmi atau melenggahkan rasa jati kasih sayang, welas dan asih tresno kita kepada garwa. Supaya apa? Ketika saresmi kita tidak dimomori oleh nafsu atau hanya syahwat, sehingga hasil kalau manunggalnya rasa yang sejati dengan dasar tresno welas asih, kalau akan menjadikan turunan kita juga berkualitas utama. Bahasa syariatnya supaya anak turun kita menjadi anak turun yang soleh dan solihah. Kemudian kalau kita membahas masalah singkir dalam bagian yang kedua ini secara spesifik, kita tidak boleh lepas antara singkir dan paweling. Itu alat komunikasi yang benar-benar sangat bertimbal balik, sangat terkait keselarasannya. Adapun singkir menika memang utamanya kangge saresmi atau melenggahkan rasa kasih sayang yang sejati kepada garwa kita. Dan untuk membicarakan singkir yang hakiki bagian 2, harus kita juga tidak lepas harus bisa membicarakan soal paweling. Karena singkir dan paweling menika sama-sama sejatinya merupakan fungsi utamanya sebagai alat khusus untuk berkomunikasi. Perbedaannya, kalau singkir ini alat komunikasi yang horizontal sifatnya antar sesama manusia atau sesama makhluk hidup, kalau paweling ini kesejatiannya adalah alat komunikasi yang vertikal, artinya komunikasi antara manusia dengan yang maha hidup, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bedanya di situ ya. Singkir itu alat komunikasi yang horizontal sesama makhluk hidup, baik sesama manusia atau sesama makhluk yang lain. Kalau paweling ini komunikasi yang vertikal. Jadi komunikasi kita bukan dengan sesama manusia tetapi dengan langsung yang maha hidup. Jadi dari melihat perbedaan ini, maka singkir ini bertujuan untuk menghaluskan rasa jati kita ketika untuk kebutuhan antar sesama manusia dengan garwa, masa keadaan yang berkaitan dengan manusia atau sesama makhluk hidup. Tetapi kalau paweling ini kita mengajukannya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, kalau paweling secara spesifik dengan peran dan fungsinya, kita bisa membuat identifikasi yang lebih khusus. Kalau singkir
menjadi alat komunikasi yang horizontal antar manusia atau antar sesama makhluk hidup. Sifatnya singkir melegahaken sejatine rasa welas asih, sejatine rasa kasih dan sayang tresno kepada sesama manusia, khususipun garwa dan sesama makhluk hidup atau makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya, kalau untuk sesama manusia, khususipun garwa untuk saresmi, atau kalau untuk sesama manusia untuk usodo mau ngusadani, ini harus kita lakukan lebih dulu singkir. Untuk laku mulung ing rasa tetulung dan sebagainya. Kalau usodo kan berkaitan dengan penyakit, kalau tetulung berkaitan dengan banyak faktor, sesama manusia maupun sesama makhluk hidup. Jadi kalau singkir ini afdolnya harus dilakukan setelah kunci. Jadi setelah kunci kalau bisa jangan yang lain, paweling atau mijil dulu, tetapi singkir. Karena apa? Karena ini untuk migata ini rasa welas dan asih, rasa tresno, rasa kasih dan sayang kepada apapun, siapapun dan bagaimanapun serta kapanpun. Karena singkir itu merupakan alat komunikasi yang horizontal, maka dengan singkir kita akan selalu bisa berpedoman kasih sayang, welas asih, tresno kepada sesama hidup, baik sesama manusia maupun sesama makhluk Tuhan. Dan kita keistimewaannya akan dijauhkan dari dominasi anasir nafsu papat yang ada pada raga kita. Sehingga yang akan muncul dalam perilaku kita itu yang menunggangi bukan nafsu papat kita, tetapi kuncoro suci yang langsung dari Tuhan, yang dengan dasar tresno welas asih, kasih dan sayang tersebut nafasnya. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah paweling. Kita harus memahami, kalau bicara masalah singkir, paweling harus kita pahami juga loh. Tanpa itu kita tidak akan bisa menerjemahkan hubungan sebab dan akibat dari gerak hidup, geraknya rasa. Nah, khusus untuk paweling yang kita bahas dalam bagian kedua ini, kita sudah mulai istimewa membahasnya, sudah tidak tataran syariat lagi, tapi hakikatnya. Bahwa paweling ini merupakan alat komunikasi yang vertikal. Jadi sarana gaib yang fungsinya untuk alat komunikasi vertikal antara manusia dengan yang maha hidup, Tuhan yang maha kuasa. Kedudukan fungsinya, paweling ini merupakan eling. Jadi kalau kita paweling, ateges kita langsung eling. Eling kepada siapa? Kedudukan kita sebagai manusia dengan kedudukan Tuhan sebagai pencipta kita. Kemudian di samping eling kita sama seperti pamit. Gimana sih kalau orang pamit? Mesti kan diwajibkan orang yang kita pamiti. Apalagi yang kita pamiti adalah pencipta kita, Tuhan kita. Dan yang berikutnya kedudukannya adalah nyuwun pangestu. Jadi paweling itu sama seperti kita setelah eling pamit. Pamit terus mau tumindak apa? Nyuwun pangestu. Nah, begitu kita sudah menyampaikan pangestu dumateng Gusti yang Maha Suci atau Tuhan yang Maha Esa pencipta kita, maka kita akan diperhatikan gerak rasa kita, gerak kesejatian kita, sehingga paweling ini bisa berfungsi untuk mensolusikan masalah apapun, terutama yang tidak bisa terjangkau dengan akal. Jadi garis penyenangan wigata ini, garis bawahi, paweling itu bisa kita gunakan untuk mohon dengan eling kita kepada Tuhan, pamit kita kepada Tuhan, terus kita mohon pangestu kepada Tuhan untuk disolusikan masalah yang kita hadapi yang tidak mungkin bisa diselesaikan menggunakan akal. Apa itu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan akal? Ya, tentunya banyak masalah yang tidak bisa kita hindari sewaktu-waktu. Kok kemarin sudah ada yang kita singgung waktu mau berangkat makarya, ndadak kok mobil ini secara umum berisiko di jalan. Karena kita pelaku wahyu panca gaib harus setelah kunci kita menggunakan singkir lalu paweling sebelum mijil. Supaya apa? Tuhan itu memberikan jawaban. Jadi paweling itu juga merupakan alat komunikasi timbal balik. Kalau singkir itu pasif. Jadi satu alur saja. Kita menyampaikan
Terus kehendak rasanya hanya Tuhan sendiri yang menentukan. Tapi kalau pauling, begitu kita menyampaikan pasti ada jawaban atau isyarat atau rasa yang kita terima. Jadi kalau mijil kita tidak diawali dengan pambeling, wasesanya masih kurang tajam. Tapi kalau mijil sudah dilambari singkir, dilambari pauling lebih dulu, maka wasesanya isyarat akan lebih tajam, lebih halus, lebih mahanan. Seperti itu kedudukannya para sutrisno. Jadi ketika kita mau berangkat, loh mobilku kok rodok gak tayo iki wah. Nek ukuran logika iku resiko. Tetapi karena kita laku wahyu panca gaib, maka kita uji dulu secukupnya, baru singkir. Begitu singkir kita langsung pauling. Paulingnya apa? Nanti disampaikan pada mijil setelah pauling. Nah begitu kita pauling mijil, mijilnya yaitu tadi jeneng sira mijil panjenengan ingsun kagungan karsa arsa tin arada nira arsa tindak makarya angin mobil kula kados mekaten nyuwun pangastunipun supados pinaringan nitipreksa kedah kados pundi. Nah, saat bibaripun panjenengan mijelaken kados penyantan kok maksimal itu 17 detik atau 17 denyut jantung kita akan sudah menerima rasa. Nah, jawaban rasa itulah yang harus kita ikut. Begitu mantap berangkat ya berangkat, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Jadi gunanya pauling itu bukan hanya menghaluskan rasa, tetapi sekaligus mohon jawaban, solusi atas permasalahan yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal. Menghadap mijil supaya bisa sekaligus menjadi solusi bagi masalah kita hadapi yang tidak masuk akal atau tidak bisa dijangkau dengan logika. Makanya para sisno, karena pauling itu sifatnya vertikal dan aktif, artinya timbal balik seperti tanya dan jawaban. Komunikasi kalau aktif itu berarti komunikasi yang benar-benar dinamis. Karena apa? Pertanyaan kita pasti terjawab. Yang kita mijilkan pasti diberikan isyarat. Isyarat rasa. Maka manfaatnya pauling tersebut juga sangat mahanani kalau diikuti dengan laku mijil yang berkenaan dengan permasalahan yang tidak bisa kita jangkau dengan akal. Sehingga dalam konteks pauling sebelum mijil itu kita sama seperti eling kepada Gusti Ingkang Maha Suci bahwa tidak ada zat daya apapun kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita pamit kepada Yang Maha Kuasa juga. Kemudian kita nyuwun pangestu kepada Yang Maha Hidup atau Yang Maha Kuasa juga. Sehingga apa yang kita sampaikan berupa pesan. Pesannya sekaligus pertanyaan dan akan diberikan jawabannya. Itu sekaligus merupakan solusi dari keadaan yang kita sulit untuk membuat keputusannya. Sehingga hasil dari mijil yang didahului dengan singkir dan pebaling, maka itu adalah kesejatiannya, kehendaknya hidup atau kehendaknya rasa jati. Dan itu tidak akan meleset. Makanya para sutrisno ingkang minulya, dengan bahasan khusus singkir bagian kedua ini, panjenengan juga bisa mendudukkan persoalan apa sih misterinya kunci asma singkir, pauling serta mijil. Jadi posisinya seperti itu. Sekarang kita harus mau tidak mau juga membahas hakikatnya mijil. Jadi kita sudah paham kunci itu bagaimana, asma itu bagaimana, singkir itu bagaimana, pauling itu bagaimana. Khusus antara singkir dan pauling sama-sama menjadi alat sarana komunikasi. Bedanya kalau singkir, alat komunikasi horizontal, artinya antar manusia dengan manusia atau manusia dengan sesama makhluk hidup. Tetapi kalau pauling merupakan alat komunikasi yang vertikal antara manusia dengan Sang Maha Penciptanya atau Tuhannya. Adapun asma adalah hidup awal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau bahasanya Romo adalah rizal atau urip sing gurung lenggah. Gurung lenggah itu karena apa? Belum
campur dengan akal dan nafsu, belum diciptakannya. Dan itulah sebetulnya estunya asmo awalipun. Nah, dalam bahasa syariat disebut inti jiwa. Jiwa ditiupkan, roh ditiupkan menjadi jiwa, tetapi yang bisa punya delegasi kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan adalah inti jiwa atau asmo lebet itu tadi. Kemudian singkir adalah alat komunikasi yang horizontal, fokusnya adalah untuk mencapai kesejatian kasih dan asang, sayang, welas dan asih utawi tresno kepada khususipun dengan garwa kita, dan khususnya lagi juga dengan sesama manusia, umumnya kepada sesama makhluk hidup. Fokusnya adalah supaya menjadi nyifati tresno, welas asih, kasih dan sayang, sehingga kita dalam bersikap apapun tidak kemomoran oleh nafsu. Kemudian paweling merupakan alat komunikasi yang sama, tetapi bedanya ini sifatnya vertikal antara manusia dengan langsung kepada yang maha hidup atau yang maha kuasa. Dan paweling ini kalau diawali sebelum mijil, maka paweling ini bisa digunakan sebagai eling, pamit-pamiting pamit, nyuwun pangestu ning pangestu, dan kita diberikan solusi terhadap semua permasalahan yang tidak bisa dijangkau dengan akal, dengan paweling tersebut. Makanya dalam unen-unennya mesti ada nyuwun tambahi pangestu, bukan nyuwun pangestu saja, tambahin pangestu. Pangestu kalau kita sudah menjadi putra di pangestoni, kalau tambahannya berarti kita memang memerlukan kondisi tambahan karena kita menghadapi masalah. Seperti itu hakikatnya para sutresno. Kita jangan berkutat debat-mendebat sehingga kita mau laku tuh bingung. Tak nggo apa sih iki Wahyu Panca gaib bingung, tapi kita fokus ke debat. Oh, itu gak podo itu ajaran ilmu, tapi kita gak bisa berbuat apa-apa untuk mengkuncorokan suci. Apalagi kita memangku kekudangan di Romo supaya bisa jadi kitab suci Adamah. Oh, tambah jauh kita untuk menjangkau itu. Karena siapapun yang berdebat dengan perbedaan, karena ini laku pribadi, pasti itu sudah kelurup dengan nafsu. Itu patokannya. Dan ingat, semua ajaran luhur, kasampunan urip, laku suci, itu pasti karatnya intan dan berlian, dan tidak akan saling mempengaruhi, ngelerepkan, ngergeti atau diregeti. Tidak akan. Para sutresna ingkang mulya, dengan pemahaman seperti itu, semoga kita ke depan sudah tidak akan ada pertanyaan yang harus kita sampaikan baik kepada orang lain atau diri sendiri. Ya apa ya iki? Piye ya jalan-jalan? Kok iso gak nguncoro ya? Kok gak iso manah-manani ya? Itu tidak akan terjadi lagi. Jadi patokan awalnya kita harus benar meyakini ajaran Romo ini ajaran yang berkarat inten dan berlian, ajaran suci, sampunan urip, sehingga kita tidak boleh kuas atau khawatir, yakinnya harus hakul yakin. Bahasa kalau syariat Islamnya, kamu kalau jadi orang Islam harus total Islam, artinya kafah, yakin yang penuh. Karena Islam itu ajaran yang luhur, kuncoronya ada kuncoro inten dan berlian, maka kalau disandingkan dengan apapun tidak akan terkotori dan tidak akan mengotori seperti itu. Itulah kesajidan ajaran kasampunan urip, ajaran suci, ajaran luhur yang sejati. Para sutresna ingkang minulya, kesimpulannya kalau kita bahas singkir di bagian yang kedua atau kesejatiannya ini, kita tidak boleh lepas untuk membicarakan paweling, karena antara singkir dan paweling ini saling melengkapi, saling menselerasikan dan saling mahanani, karena kedua-duanya dibutuhkan untuk kita laku mijil. Secara kesimpulan besarnya, persamaan antara singkir dan paweling sama-sama alat komunikasi. Hanya bedanya kalau singkir ini fokusnya adalah bisa menimbulkan, mensejatikan sifat kasih dan sayang, tresno dan welas asih. Kalau paweling ini fokusnya adalah
kita seperti pamit, seperti nyuwun pangestu, lajeng kita seperti pesan kepada Tuhan bahwa kita mendapatkan kahanan atau dilema atau permasalahan seperti ini. Jadi perbedaan antara singkir dan paweling ini sama-sama, kesamaannya sama-sama alat komunikasi. Bedanya singkir komunikasi antar sesama manusia atau sesama makhluk Tuhan. Kalau paweling komunikasinya sifatnya vertikal kepada Tuhan. Objeknya dalam singkir adalah kasih sayang, sedang objeknya dalam paweling adalah solusi atau jawaban rasa. Sifatnya singkir pasif, kalau sifatnya paweling aktif, artinya ada jawaban, pasti ada rasa jawabannya atau solusinya. Seperti itu kalau kita sudah membahas kehakikian, kesejatian wahyu ponco gaib mulai kunci ngantos singkir. Harus kita pahami supaya apa? Kita fokus untuk numindakaken kesejatiannya seperti itu. Dan sekali-sekali jangan kita kotori kita itu selalu melihat keluar. Loh, iku salah. Penjenengan belum tahu. Karena orang tahu itu pasti mesti muncul rasa bertanya. Kalau dia paham, pasti lebih baik diem karena paham. Nggak perlu ditanya. Nah, kalau soalnya oleh wis padha lho aku ya nggak koyo ngono. Aku ya koyo ngono dan menujune ya koyo ngono. Nggak perlu didebatkan. Hanya orang yang nun sewu kemingsun utawi yaitu tadi men dan plusnya itu masih wahami, pasti akan merespon seperti itu. Sehingga yang muncul apa? Bukan kuncoro sucinya, elek sing metu, debat uang. Sedikit banyak pasti menyalahkan, begitu. Minimal di dalam hatinya wong itu gak ngakak ajarane Romo. Padahal sesungguhnya kita sendiri yang belum menjangkau kewaskitan apa yang disampaikan Romo, bahwa ajarannya beliau itu adalah inten berlian. Kalau disandingkan dengan apapun tidak akan terpengaruh apapun dan tidak akan mempengaruhi mengergeti apapun. Begitulah sifatnya intan dan berlian. Para sutrisno kami mulia. Jadi seperti yang Kuku sudah sampaikan di edisi pertama, bagian pertama, untuk gulungnya singkir itu memang khusus untuk saresmi. Kalau untuk gelarnya boleh, yaitu tadi yang Kuku sampaikan itu alam komunikasi, tetapi tujuannya untuk antar sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Jadi jenengan laku hidup di alam dunia jangan hanya laku anggulung. Wong panjenengan ya butuh makan, butuh komunikasi serawung dengan orang, butuh masa nikahanan. Nggak mungkin panjenengan harus nggulung saja. Kalau panjenengan ingin laku nggulung saja, langsung saja kita ngasing ujlah, mengasingkan diri dari keramaian, kita mertapa di gunung sana, nggak ketemu uang, nggak ketemu hewan terkadang. Nah, itu baru kita laku gulung sejati ning ngamandita. Selagi kita hidup di dunia nyata, kita harus ketemu orang, ketemu makhluk yang lainnya, dan ketemu kahanan atau masalah. Lah, kita perlu patokan gelare ya apa. Jadi wahyu ponco gaib jangan diugemi seperti mantra simsalabim. Tapi wahyu ponco gaib itu untuk semua alat komunikasi ini. Alat komunikasi baik vertikal apalagi horizontal. Jadi bisa mensiasati keadaan, bisa digunakan untuk sarana mensolusikan keadaan. Pokokane lamun duduk kanggo tumindak luput itu tidak akan terjadi masalah apa-apa terhadap kita, tidak ada berakibat buruk. Tetapi kalau digunakan untuk tujuan luput, meskipun ajaran ini buwagis dan luhur, kuncornya inten dan berlian, maka yang bersangkutan yang melakukannya untuk tumindak luput akan berdampak negatif, tapi terhadap diri dia sendiri. Wah, ini laku pribadi, laku untuk diri kita sendiri. Tapi apabila kita praktekkan untuk membantu orang, itu namanya laku mulung kita. Jadi rasa itu bisa bermanfaat keluar, itu namanya laku mulung. Itu yang harus kita pahami. Maka dari itu, kenapa kekudangannya Romo itu kita supaya bisa jadi kitab suci ada makna. Artinya kita sepak terjang kita supaya bisa berbudi bahwa laksana menika hakikat kita harus lebih banyak bermanfaat kepada orang yang lebih banyak, makhluk yang lebih banyak, bukan sebaliknya kita mengkerdilkan orang atau menyalahkan orang.
berbudi bawa laksana seperti itu, kita lebih banyak manfaatnya kepada orang lain. Dalam bahasa syariat itu, kalau kita bisa bermanfaat kepada orang lain itu, manusia itu namanya manusia yang sudah benar-benar hidup yang sejati. Pramila para sutresna, untuk bahasan singkir gulung maupun anggelar bagian kali menika kuku sampun aturaken secara totalitas keseluruhan. Kita tinggal menerapkan baik untuk laku pribadi maupun laku mulung, artinya laku bermasyarakat. Bermasyarakat ini baik kepada antar sesama manusia maupun antar manusia dengan sesama makhluk hidup. Kita harus menggunakan wahyu ponco gaib ini supaya apa? Manfaatnya lebih banyak, bukan untuk pribadi kita saja atau keluarga kita saja. Semua makhluk hidup supaya bisa juga mendapat manfaat untuk dari kita. Contohnya kalau untuk makhluk hidup, nah yang paling banyak adalah terjadinya gaib-gaib yang karena arwah yang belum bisa kembali sampurna suci, kita bisa bersedekah dengan wahyu ponco gaib menyampurnakan. Nanti jangan bertanya lagi, lo iku jarene lek wahyu ponco gaib dan nyampurnakno iku kudu ana rangkaian sambungan keluarga langsung. Ini loh, berpikir kita, mohon maaf, jangan sempit dan picik. Estunya manusia itu bibitnya itu hanya dari satu, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Sehingga panjaripun leluhur kita itu semua sama, satu. Jadi nyampurnakno itu bisa. Buktinya apa? Kukuh pernah menyampurnakan, yaitu buyutnya anak-anak kukuh yang dari ibunya anak-anak. Nah itu kalau kukuh nyampurnakan kan harusnya kalau penjenengan berbatokan dawuhipun Rama secara sakit, penjenengan tidak memahami kesejatiannya, akan tidak mungkin bisa sampun. Buktinya bisa. Mulai perjalanan sebelum meninggal atau najak sampai 40 harinya, alhamdulillah, sama seperti dawuhnya Romo, ketika ada kadang atau putra yang mengadukan permasalahan 3 hari berturut-turut melihat orang tuanya itu dirantai di suatu kahanan yang gegirisi, menyedihkan. Padahal menurut sesambungan syariat beliau itu orang baik, tapi kok bisa seperti itu, ngipekno ngantek 3 hari berturut-turut. Begitu Rama dawuh lek ngono anu wis nitip priksa. Nah, dititip priksa kok ketinggal kados ngoten. Ajeng Rama ngapuri wis sampurnakno. Nah, sabibaripun di mijil sampurnakaken, panjenenganipun tiyang sepanipun putra kala wau dipun nitip priksa sampun boten ketinggalan, nanging tempatipun sampun resi. Ateges napa sampun bali sampurna. Nah, sama kita juga seperti itu. Ada arwah-arwah yang gentayangan sering mengganggu keresahan masyarakat. Jangan lupa kita gunakan, karena itu dengan antara makhluk kita menggunakan harus wajib ada singkirnya. Singkir merupakan alat komunikasi yang horizontal. Nah, adapun untuk mengajukan supaya kita bisa nyampurnakno mijil sampurna, kita harus didahului dengan paweling, karena paweling itu alat komunikasi yang vertikal. Jadi singkir itu harus kita hantarkan, mijilnya kita hantarkan dengan paweling dulu, karena paweling itu sifatnya hubungan vertikal kita dengan Gusti Ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian baru kita mijilkan sampurna. Nah, setelah mijil sampurna, jangan lupa begitu penjenengan tentremaken, sampai tentremaken, dimijilake niti periksa supaya terlihat nanti jawaban masih di situ atau masih gentayangan atau tidak, akan dijawab. Dengan paweling mijil nyampurnakaken, lajeng sabibaripun nyampurnakaken dengan paweling lajeng mijil niti periksa, akan dijawab. Kalau memang itu masih mengemboro, ngelombro-ngelombro, arwahnya akan terlihat kepada kita. Kalau sudah sampurna, akan sampurna. Dan sampurna itu ada kalanya kita tidak terlihat yang bersangkutan, atau ada kalanya terlihat yang bersangkutan nampak kemudian menghilang dengan cara mesem. Seperti itu. Jadi
wahyu panca gaib itu manfaatnya luas, jangan dipersempit. Yang harus kita gairahkan sekarang yaitu tadi memahananikan wahyu panca gaib untuk sepak terjang semua lini kehidupan kita. Yang penting bukan untuk tujuan tumindak nuput, apalagi untuk tujuan komersil atau memperoleh uang, jangan. Untuk kemaslahatan murni, sedekah kebaikan kita kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup, supaya kita bisa lenggang nguncaraken kekudangan Rama dadi kitab suci ada makna berbudi bawa laksana wonten segala tumindak kita. Dan itulah tujuan kita, bukan harus kita terfokus pada debat perbedaan. Kirang lanangkunge kongko nyuwun gun pangaksami mbok bilih wonten kata-kata utawi rembakan ingkang boten kenang, estu menika kanten pribadi kuku ingkang naif, hina dan tasih banyak kedunungan, salah, luput lan dosa. Menawi wonten ingkang manfaat miguna lan mahanen napa ingkang kuku aturaken, estu menika langsung kesejatene saking kuncara suci saking Gusti ingkang Maha Suci piyambak. Pramila matur nuwun sanget wigatosipun, wabillahi taufik wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggen malih wonten episode ing salajengipun. Matur nuwun, terima kasih.